Shalom saudara semua, kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu ini yang saya tahu pasti akan memberikan kita tuntunan dan jawaban atas kehidupan yang kita lalui hari-hari ini. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat, yang selalu menyertai kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Yuk kita mulai dulu dengan doa. Bapak terima kasih, hari ini kami tahu bahwa Tuhan menuntun kami. Begitu banyak kekhawatiran dalam kehidupan kami karena melihat keadaan dan juga kemampuan kami. Tetapi hari ini kami mau melihat kebenaran firman Tuhan yang mau membebaskan kami dari segala ketidakberdayaan kami dan mulai terhubung dengan sumber yang tak terbatas, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami tahu bahwa hari ini kami mau meninggalkan pola pikir bagaimana jika yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketakutan. Kami mau mengubah, mengikuti tuntunan Tuhan, menjadi pola pikir sekalipun, di mana kami menggunakan iman sehingga menuntun kami kepada tanah perjanjian kami, kepada rancangan rencana masa depan penuh harapan dari Tuhan, yang adalah suatu kepastian karena Yesus sudah sediakan buat kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita siap katakan, amin. Haleluya. Beberapa saat lalu kita mendapatkan tuntunan Tuhan lewat khotbah yang bertema apa yang ada di tanganmu. Nah, saudara, ini suatu kelanjutan. Oleh sebab itu saya harus mengulang beberapa poin untuk mereview, untuk melihat, ya. Dan kita tahu bahwa ceritanya adalah ketika Tuhan mulai memanggil Musa untuk melepaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu Musa bertanya dengan suatu pertanyaan yang bersumber kepada 3 hal, saudara. Pertanyaan adalah tentang siapa dia. Lewat Keluaran 3 ayat 11, siapa aku ini Tuhan? Ya, kalau engkau utus, emang aku siapa gitu. Kemudian ketika dia bertanya, bagaimana dengan namamu? Dengan nama Tuhan, itu dia berbicara, siapa Tuhan? Lalu ketika Musa dikasih tahu lagi, dan dia bertanya, dia ngomong lagi, bagaimana jika mereka tidak menerimaku? Artinya Musa mengkhawatirkan tentang bagaimana reaksi mereka. Oke, saudara. Dan ketiga hal ini kita sudah melihat beberapa saat yang lalu. Ini semua karena Musa berfokus pada kelemahan diri, dan dia juga tidak mengenal siapa Tuhannya, dan dia juga memiliki ketakutan melalui proses ataupun kehidupan ini ataupun tantangan. Saudara, seringkali kehidupan orang percaya, mereka menjadi cemas, mereka menjadi khawatir, mereka jadi negatif, karena mereka selalu berfokus pada apa yang mampu mereka lakukan, ataupun kelemahan diri. Lalu kita nggak kenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Lalu kemudian juga kita nggak berani keluar dari comfort zone karena kita takut akan menghadapi kegagalan. Kita takut akan menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Karena kita selalu bersumber pada manusia dan keadaan. Yeremia 17 katakan terkutuk kalau kita menggunakan manusia. Amin. Dan Tuhan punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Musa tersebut yang merupakan pertanyaan kita. Saya harus review, ya. Nah, ketika Musa tanya, siapa aku, siapa saya, siapa kita, ya, ini pertanyaan buat kita juga, ini jawaban buat kita juga, saudara. Allah menyatakan bahwa kita adalah alat pernyataan kuasa Tuhan. Ya, kalau Anda mau lihat lebih jelasnya, Anda melihat ya, firman Tuhan khotbah yang bulan lalu, November, nggak salah, 2 November kalau saya nggak salah, ya Anda melihat. Lalu kemudian siapakah kita? Kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah artinya adalah terhubung dengan Tuhan. Dan ketika ditanya dengan Tuhan, Tuhan jawab, aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita tahu bahwa pernyataan itu menunjukkan bahwa aku adalah Allah yang memberikan tujuan kepada kita. Ketika dia memanggil kita, dia memberikan tujuan. Dia adalah Allah yang menyediakan buat kita, Allah Ishak. Lalu dia adalah Allah pemulih, Allah Yakub, saudara-saudari. Nah, tetapi banyak orang hanya memakai sepotong doang. Artinya begini, saudara, ketika dia mengatakan Allah Ishak, saudara, dia juga adalah Allah Abraham. Artinya begini, kita seringkali hanya memakai satu, Tuhan adalah penyediaku. Sehingga kita pikir Tuhan harus sediakan segala sesuatu yang kita mau. Tetapi sesungguhnya dia juga adalah Allah Abraham. Artinya begini, saudara, dia adalah Allah yang menyediakan sesuai dengan tujuan dia. Dia Allah yang memulihkan sesuai dengan tujuan dia. Dia akan pulihkan sehingga kita memasuk pada tujuan dia. Dia akan menyediakan sehingga kita berjalan di dalam tujuan dia. Itu ya, jangan salah mengerti. Akhirnya kita potong sepenggal doang. Dia menyediakan, lalu kita segala sesuatu yang kita
mau harus dia sediakan. Enggak, sesuai ketika kita berjalan sesuai dengan tujuannya. Amin. Ya. Nah, Saudara, hal-hal ini kita melihat bahwa ini bersumber kepada identitas diri. Siapa aku? Identitas diri kita yang kita kaitkan dengan Tuhan. Lalu juga ya pengenalan akan Tuhan. Allah yang memberikan tujuan penyedia, saudara-saudari. Amin. Dan ketika Musa bertanya bagaimana jika Tuhan, ataupun bahasa Inggrisnya what if, Tuhan menunjukkan bahwa ini adalah suatu proses yang harus kita jalani dengan iman, bukan dengan ketakutan. Itu pilihan, saudara-saudari. Artinya begini, setiap daripada kita akan mengalami tantangan dalam perjalanan hidup ini, dan pilihan ada di tangan kita. Kita mau gemakan pertanyaan what if karena ketakutan, atau yang lain. Karena ini adalah suatu proses. Jadi manusia, kita semua, orang percaya, tidak lepas dari proses. Tetapi kita harus tahu identitas kita dan kenal Tuhan kita. Maka ketika kita semakin tahu identitas kita, makin kenal Tuhan kita, maka kita akan mau mengikuti proses, akan bisa mengikuti proses bukan dengan ketakutan tapi iman. Jadi tema hari ini kita akan melihat bagaimana mengubah, bagaimana jika lewat proses kita memilih iman menjadi perkataan sekalipun, even if, saudara-saudari. Karena kalau enggak, ketika timbul pertanyaan bagaimana jika, karena kita nggak akan bisa lepas bagaimana jika kita hidup di dunia. Kita punya juga dengan kemampuan untuk berandai-andai. Ketika kita penuh dengan ketakutan, andai-andai kita adalah negatif. Bagaimana jika nanti kalau saya gagal? Bagaimana nanti kalau saya juga kalah? Bagaimana saya nanti juga dicemooh orang? Kita bisa berandai-andai dengan negatif. Atau kita bisa berandai-andai dengan iman. Oke, nanti kita akan bahas. Tetapi ketika kita berandai dengan ketakutan, maka kita akan penuh dengan penyangkalan. Penyangkalan artinya begini, saudari. Bagaimana jika saya nanti kalah? Bagaimana nanti jika saya sakit? Akhirnya kita menyangkal. Menyangkal arti kita tidak mau menghadapi. Menyangkal bisa juga berarti kita mau, akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Menyangkal bisa berarti juga bahwa kita tidak berani menghadapi, saudari. Ya. Nah, bagaimana? Kita harus tahu bahwa saudara, bahwa ketika orang Israel mau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, melalui padang gurun adalah bicara proses. Bagaimana mereka melewati proses padang gurun ini dengan komplain, yaitu penyangkalan kalau komplain, atau dengan iman. Yosua Kaleb menghadapi dengan iman, maka mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi orang-orang Israel yang lain, sebagian besar daripada mereka berjalan di padang gurun dengan penyangkalan, bukan dengan iman, dengan komplain. Penyangkalan adalah tanda komplain, saudara-saudari. Ya. Nah, kita akan melihat dan kita mau kita bereaksi secara iman, saudara. Nah, kalau dikatakan bagaimana kita mengubah, bagaimana jika what if dengan iman menjadi sekalipun, even if. Dan saya mau mulai dengan ayat yang terkenal dalam Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun tadi, even if, karena kita mau menjadi orang-orang yang even if, sekalipun. Maksudnya apa? Kita lihatin Habakuk 3:17 ayat 18 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dalam kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudari, sekalipun berbicara dengan apapun yang aku hadapin, baik itu negatif, nggak ada buah, nggak ada stok, nggak ada persediaan, nggak ada sesuatu, anggur bicara sukacita, nggak ada kelihatannya yang kelihatan mata, kelihatan urapan, karena saudara, pohon zaitun bicara juga urapan, saudara, ya, kelimpahan, saudara, sekalipun arti tidak melihat sesuatu. Nah, ini dia, saudara. Ya, tetapi saya mau kasih tahu Anda dan saya, ketika kita memiliki mentalitas sekalipun, orang-orang yang bereaksi dengan iman, bukan berarti dia siap menerima kekalahan. Sebelumnya ayat 17-18 di dalam Habakuk 3, 17-18, sebelumnya ayat 16 dikatakan begini, saudara, Anda ngelihat. Mendengar itu hatiku gentar dan bibirku bergetar, aku menjadi lemah, tanpa kekuatan kakiku tersandung dimanapun aku berjalan. Aku akan menunggu dengan tenang hukuman Allah di atas para penyerang. Saudara, saudari yang terkasih,
Apa yang mau dimaksud dikatakan adalah sebelum dia katakan sekalipun, dia memiliki mentalitas iman. Habakuk menulis dengan mentalitas iman. Sekalipun nanti dia akan melihat sesuatu yang nggak dia harapkan, ya tidak ada hasil, tidak ada sukacita yang kelihatan yang sukacita, tetapi aku akan menunggu dengan tenang hukuman Allah atas para penyerang. Saat itu orang Babel sedang menyerang bangsa Israel, tetapi Habakuk menyiapkan hati, mental, sekalipun aku melalui proses yang nggak enak, tetapi dia bukan menyerah. Dia beriman menunggu bahwa Tuhan pasti membela mereka. Maka dikatakan, aku akan menunggu dengan tenang hukuman Allah atas para penyerang, atas orang Babel saat itu, saudari. Jadi, mentalitas even if sekalipun bukannya menyerah, tetapi justru memiliki ataupun mempercayai rancangan Tuhan. Sekalipun berbicara, mungkin yang saya inginkan nggak kelihatan, tetapi sekalipun nggak kelihatan, saya dituntun masuk pada rancangan Tuhan yang jauh lebih baik. Apa yang nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah timbul di hati saya, nggak, itu yang Tuhan sediakan. Itu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan penuh harapan. Itu dia. Yang namanya rancangan mungkin tidak segera, tapi melalui proses, saudari. Amin. Jadi jangan salah mengerti ketika Tuhan katakan, milikilah mentalitas sekalipun, itu bukan berarti kita menyerah. Ya, saudara. Amin. Mentalitas sekalipun ini diperlihatkan banyak sekali di Alkitab. Salah satu contohnya adalah yang terkenal dalam kitab Daniel. Ada 3 orang, Sadrah, Mesah, Abednego, saudara. Ketika mereka mau dibakar ke dapur perapian yang begitu panas, mereka menjawab, saudara, apa? Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian menyala-nyala dan dari kuasa Tuanku, pasti ia akan melakukannya. Tetapi seandainya ataupun sekalipun ia tidak melakukannya juga, hendaklah Tuhanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini adalah respon iman daripada Sadrah, Mesah, Abednego, saudara. Amin. Kemudian dalam perjanjian baru pun ada begitu banyak, saudara. Salah satu contoh yang terkenal adalah Paulus. Paulus dalam Efesus 4 ayat 1 katakan begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, Paulus, orang yang dipenjara karena Tuhan, sekalipun aku dalam penjara. Ya, tapi dia katakan apa? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sekalipun aku dalam penjara, tetapi aku memilih hidupku berpadanan dengan panggilanku. Saudara, ketika Tuhan berbicara, firman Tuhan berbicara tentang hidup, saudara, kehidupan kita ini adalah hasil dari pola pikir. Bagaimana kehidupan kita tergantung dari pola pikir Anda dan saya. Amin. Jadi ketika dia bilang, supaya hidupmu, sekalipun aku di penjara, tetapi hidupku ya harus berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan itu, saudara, panggilan itu ya nggak disebut panggilannya apa. Tetapi kita tahu panggilan kita secara umum adalah sebagai anak-anak kerajaan Allah. Anda dipanggil untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Anda dipanggil untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah ada di tengah kita, yaitu karena kita anak-anak Allah. Itu secara umum, saudari. Segala sesuatu tentang kerajaan Allah ada pada kita. Kita terang, memancarkan terang, menjadi garam. Semua itu, saudara-saudari. Tetapi sekarang kita mau lihat yang dikatakan oleh Paulus ini supaya hidupmu. Tadi saya katakan, hidup kita tergantung daripada pola pikir kita. Kalau pola pikir kita sehat, maka hidup kita sehat. Kalau pola pikir kita penuh kecemasan, hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Jadi ketika kita memiliki mental sekalipun, maka itu akan melatih hidup kita memiliki pola pikir kerajaan Allah. Jadi Anda ngelihat mengapa mentalitas sekalipun penting. Karena itu akan membawa kita kepada pola pikir kerajaan Allah. Kenapa? Karena pola pikir itu nggak langsung. Firman Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budi, itu katanya, itu perkataan berubah itu artinya terus menerus berubah, nggak langsung. Pola pikir kita sudah ubah.
Amin. Salah satu contoh pola pikir kerajaan Allah apa sih? Dan yang paling penting menurut saya kalau kita rangkum pola pikir kerajaan Allah, kalau kita boleh rangkum, saudara, dilihat dalam kitab Efesus juga, yang perkataan dari Paulus ini, saudara. Kitab Efesus itu memperkatakan dalam Efesus 3 ayat 17, saudara, dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu, berakar berdasar dalam kasih. Kemudian dalam kitab Efesus, ini beberapa contoh aja. Di dalam kitab Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata kuasa yang bekerja dalam kita. Ayat ini kita suka. Dan kemudian dilanjutkan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kita suka ayat ini, tetapi saudara, yang mau disampaikan di sini adalah bagaimana semua terjadi karena fokusnya kepada Kristus, pada Dia. Efesus sesungguhnya adalah menyinggung banyak tentang di dalam Dia. Dia fokus pada Yesus. Jadi, ketika kita memiliki pola pikir kerajaan Allah, saudara, adalah saat memiliki pola pikir kerajaan Allah, saat kita melihat hidup kita adalah tentang Yesus Kristus. Hidup adalah kita tentang Tuhan. Sehingga ketika kita punya masalah, kita melihat masalah saya adalah tentang bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Masalah saya adalah bagaimana Tuhan membela anak-anaknya. Masalah saya adalah bagaimana Tuhan memakai masalah saya menyatakan kemuliaannya. Banyak umat Tuhan jadi cemas karena dia ngelihat kalau ada masalah, mereka tanpa sadar bereaksi dengan, ini hanya masalah saya. Yang tadi kita ngelihat seperti, siapa aku? Siapa saya, Tuhan? Artinya Anda memisahkan diri dengan Tuhan. Anda melihat mulai pada kemampuan diri kita. Ketika kita melihat kemampuan diri kita, masalah kita jadi besar. Tapi ketika kita melihat masalah kita adalah tentang Tuhan Yesus, masalah kita jadi kecil. Inilah pola pikir yang harus kita ubah terus. Pola pikir kerajaan Allah semua berfokus bersumber kepada Kristus. Kemampuan saya datang dari Tuhan Yesus. Ketika Anda mendoakan orang yang sakit, ketika Anda mendoakan sakit lalu Anda berpikir-pikir, sembuh nggak ya? Waduh, saya sudah percaya belum? Anda nggak akan bisa. Karena Anda berfokus pada diri kita. Tetapi ketika Anda mendoakan orang yang sakit, Anda melihat bukan saya, tapi saya terhubung sama Tuhan. Anda mulai melihat sumber Anda Tuhan Yesus. Tuhan suruh, ini bukan tentang saya, ini tentang apa yang Tuhan katakan ya dan amin. Dia setia, menggenapi firman-Nya, dan firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka mempunyai tangan orang sakit, orang yang sembuh. Ini bukan tentang saya, ini tentang perkataan Tuhan. Maka ketika Anda doakan dengan sepikir yang lain, Anda hanya pikir, Tuhan saya terhubung dengan Kau, saya lakukan perkataanmu, maka itu pasti terjadi, saudara-saudari. Ini tentang Tuhan Yesus. Tetapi seringkali umat Tuhan menghadapi sesuatu, dia memisahkan diri dari Tuhan. Dia nggak melihat unity, kesatuan kita dengan Tuhan. Padahal kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, saudara-saudari. Amin. Kita lanjut lagi. Dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, agar lebih enak ya, saudara dan saya dengarnya. Dikatakan begini, Paulus katakan begini, semoga Allah sendiri memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Lalu kemudian dikatakan, semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa, maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Saudara-saudari, saya mau katakan, memiliki mentalitas sekalipun akan menempa kesungguhan hati kita kepada Allah. Mungkin Anda sebagian berkata, bahwa semua tentang Tuhan. Tuhan itu jadi kayaknya senang sekali ya, baper ya, tarik perhatiannya ke diri dia sendiri. Saudara, ingat, itu pola pikirnya salah. Segala sesuatu yang Tuhan suruh, kalaupun kita memuji dia, menyembah dia, memandang kepada dia, tujuannya adalah kita. Tujuannya adalah untuk memberkati kita. Ketika Tuhan mau kita bersungguh hati dengan Allah, bukan yang lain, tujuan untuk Anda dan saya. Karena apa? Ini yang kita lihat. Kita perlu sungguh hati dengan Allah. Kenapa? Karena Yakobus 1 ayat 6 dan katakan, orang bimbang sama sekali seperti sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika Anda nggak sungguh hati dengan Allah,
Anda bisa akhir mendua hati. Ketika Anda mendua hati, Anda bimbang. Dan Anda bimbang, Anda gak terima apa-apa. Tapi ketika Anda semakin bersungguh hati, Anda akan semakin melihat kepastian janji-janji Allah terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu tujuannya sungguh hati. Bukan Tuhan mau supaya kita jadi budak-budak Dia, pelayan-pelayan Dia. Bukan, saudara. Tuhan sudah jadikan kita anak. Tapi ada hal yang harus menjadi bagian kita di dalam jiwa kita, karena Allah gak bisa bekerja tanpa kerjasama dalam kehendak bebas kita. Dan ketika kita bersungguh hati, maka kita gak berdiri dalam dua hati. Kita fokus sama Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, akhirnya itu yang menyebabkan kita melihat janji-janji Allah. Kemudian saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 2, bahasa Indonesia sehari-hari, itulah sebabnya saya menderita semuanya ini. Tetapi saya tetap yakin, sebab saya tahu betul siapa yang saya percayai. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang ketiga saudara, memiliki mentalitas sekalipun akan membuat kita mengenal karakter Tuhan. Itu yang Paulus ataupun firman Tuhan kasih unjuk. Walaupun dia menderita di penjara, disiksa, Paulus ini pada menjelang akhir hidupnya, saudara. 2 Timotius surat yang ditulis pada akhir hidup Paulus. Tetapi dia punya keyakinan yang kokoh. Kenapa dia bisa punya keyakinan kokoh? Sebab dia tahu betul, dia kenal betul siapa Tuhan yang dia percaya. Dia kenal, karena dia tahu karakter Tuhan saya. Gak akan tinggalkan saya, saudara. Amin. Dan ketika dikatakan saya tahu betul siapa yang saya percaya, maka saya bisa tetap yakin. Artinya saya tetap bisa punya iman. Iman saya akan semakin meningkat, bahkan iman saya semakin aktif. Saudara, inilah kebenaran. Ketika Anda semakin mengenal Tuhan, maka iman kita semakin aktif. Dan Daniel 11 ayat 32 bahasa Indonesia sehari saya pakai, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara-saudari, firman Tuhan gak pernah salah. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi kuat dan bertindak. Kata bertindak di sini, saudara, bahasa Inggrisnya accomplish, tapi terjemahan ini accomplish ini bisa juga berarti Anda berprestasi, Anda menyelesaikan dengan sangat baik. Dan saya menulis di sini, accomplish itu artinya Anda berprestasi, berdampak. Demikian juga semakin kita mengenal karakter Tuhan, maka itu menjadikan kita berdampak besar bagi orang lain dan sekeliling kita. Tuhan mau Anda menjadi terang dan semakin bersinar memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetap untuk itu kita harus kenal Tuhan. Semakin memilih mentalitas sekalipun, maka kita sedang memberikan diri kita menjadi dampak buat orang sekitar kita. Amin, saudara-saudari. Tuhan sangat ingin kita hidup dengan mentalitas sekalipun. Karena ketika kita hidup dengan mentalitas, bagaimana jika itu bersumber pada ketakutan? Itu bertentangan sekali dengan iman, tetapi sekalipun pohon ara tidak berbuah, itu mentalitas iman dan Tuhan mau itu. Oleh sebab itu, Tuhan mau hari-hari ini lewat proses hidup yang kita lalui, Anda jangan menyangkal. Bagaimana kita menyangkal? Mengeluh, saudara-saudari. Salah satunya dengan mengeluh. Orang Israel mengeluh di padang gurun. Tetapi ketika kehidupan tidak sesuai, sementara kita nggak ngelihat seperti yang dijanjikan Tuhan, nggak terjadi, belum terjadi. Saudara, bukan Tuhan tinggalin Anda dan saya. Tuhan sedang mendewasakan kita. Tuhan sedang mengubah pola pikir kita supaya kita bisa melihat hidup saya tentang Tuhan, sehingga bukan tentang saya lagi, bukan saya yang lemah, tetapi Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Bukan tentang saya yang gak punya apa-apa, tetapi tentang Tuhan yang adalah empunya segalanya. Anda melakukan sesuatu tidak dibatasi oleh kondisi kita. Tuhan mau kita punya mentalitas sekalipun supaya kita memiliki kepastian janji Tuhan. Dengannya membuat kita bersungguh hati. Tuhan mau memiliki kita mempunyai mental sekalipun, even if, supaya iman kita aktif, kita jadi dampak besar, karena kita bisa mengenal Allah. Amin. Sebab itulah, mari
Dengan segala pergumulan hidup ini yang pasti ada, itu lihatlah sebagai proses untuk mengubah pola pikir kita, mentalitas kita dari what if, bagaimana jika, menjadi even if, sekalipun. Amin. Saudara tangkap semua? Yuk kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang Bapa berikan buat kami lewat tuntunan Roh Kudus dan meninggikan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena bagi Dialah segala hormat, pujian, syukur kami. Dan kami juga bersyukur karena hidup kami nggak pernah lepas dari Tuhan. Tuhan menuntun kami. Bagaimana kehidupan kami harus memiliki mentalitas sekalipun yang berdasarkan iman. Dan kami tahu hari-hari ini kami sering sekali diombang-ambingkan dengan ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan. Tapi ketika kami mendengar tuntunan Tuhan hari ini, kami dimerdekakan. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami bisa lakukan semuanya ini. Memiliki pola pikir kerajaan Allah di mana semua tentang Yesus. Masalah kami tentang Yesus. Kehidupan kami, kebutuhan kami tentang Yesus. Kemuliaan Tuhan semata-mata. Kehidupan kami penuh dengan pernyataan kemuliaan Tuhan. Kami adalah alat untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah dengan semua itu membuat kami jadi sungguh hati. Karena disitulah kami melihat kepastian janji Tuhan dikenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa lewat masalah ini juga Tuhan kami, lewat perjalanan hidup kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki dampak dan orang-orang yang hidup dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terima berkat-Mu buat kehidupan kami, sehingga kami bisa menyalurkan berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami diberkatin, dan kami mempermuliakan Kau. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.